Menurut WHO, swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit ringan, termasuk demam, nyeri, pusing, batuk, influenza, sakit mah, cacingan, diare, kondisi kulit, dan lain-lain. Swamedikasi dapat dilakukan dengan menggunakan obat modern, obat herbal, maupun obat tradisional. Menstruasi. Menstruasi adalah proses alami bulanan pada wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Biasanya, panjang siklus menstruasi 28 hari. Usia pertama menstruasi berkisar 10-16 tahun. Gejala menstruasi biasanya menimbulkan rasa nggak nyaman dan membuat kita merasakan sakit perut, nyeri payudara, sakit kepala, perut kembung, timbulnya jerawat, perubahan pola tidur, dan perubahan suasana hati. Tapi, gak perlu panik terus. Itu gejala normal yang dialami selama menstruasi. Tapi, jika betul-betul mengganggu dan tidak tertahankan, segera konsultasikan ke dokter agar mendapatkan penanganan lebih lanjut ya. Ada yang pernah mendengar kata dysmenor? Dysmenor yaitu kram menstruasi atau nyeri menstruasi. Nyeri menstruasi terjadi terutama di bagian perut bawah, tetapi dapat menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, panggul, paha atas, hingga betis. Nyeri juga bisa disertai kram perut yang parah. Proses ini merupakan bagian yang normal proses menstruasi. Dysmenor akan berkurang seiring bertambahnya umur dan perempuan yang sudah melahirkan. Dysmenor dibagi menjadi dua, yaitu dysmenor primer dan dysmenor sekunder. Kondisi primer merupakan nyeri haid yang tidak didasari kondisi patologis. Nah, sedangkan dysmenor sekunder merupakan nyeri haid yang didasari dengan kondisi patologis seperti ditemukannya endometriosis atau kista ovarium. Bagaimana mengurangi sakit, nyeri, atau kram ketika menstruasi? Kompres dengan air hangat pada bagian yang terasa sakit, lakukan pijatan lembut atau gosok-gosok bagian yang terasa sakit, minum minuman yang hangat, tidur terlentang, dengan kaki digenjal bantal, olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga. Dysmenor dapat diperingankan gejalanya dengan obat penghilang nyeri seperti kandungan paracetamol atau asamefenamat. Bila nyeri menstruasi tidak hilang, baiknya segera konsultasi kepada dokter. Obat-obat apa saja sih yang dapat meredakan dysmenor? Nah, obat-obat yang dapat meredakan dysmenor yaitu obat-obat dengan golongan NSAID atau obat anti radang non-steroid yang berfungsi sebagai analgetik dan antipiretik karena cara kerjanya yaitu bisa mengurangi hormon prostaglandin di dalam tubuh seperti paracetamol, asamefenamat, dan ibuprofen. Dosis untuk asamefenamat yaitu 2-4 kali sehari sesuai keperluan dan sebaiknya dikonsumsi 30 menit sesudah makan. Kalau keluhan nyeri atau demam sudah tidak ada, obatnya boleh diberhentikan. Mengonsumsi obat golongan NSAID secara terus-menerus atau dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan hati dan gangguan pencernaan seperti diare dan mual sampai luka pada lambung. Penggunaan asamefenamat idealnya hanya digunakan dalam jangka pendek saja ya, sesuai keperluan. Makanan atau minuman apa yang harus dihindari menjelang dan saat menstruasi nih? Kurangi makanan yang bergaram, kurangi makan makanan yang mengandung gula atau karbohidrat tinggi, kurangi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Makanan atau minuman yang disarankan menjelang atau saat menstruasi. Perbanyak makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin B6,
Tingkatkan konsumsi makanan yang mengandung magnesium, perbanyak minum air putih, perbanyak minum jus buah dan sayuran, makanan atau multivitamin yang mengandung zat besi, minuman herbal seperti kunyit, buah asam, dan kayu manis. Anjuran yang disarankan saat menjelang dan saat menstruasi. Olahraga ringan secara teratur selama 15-30 menit secara rutin, tidur dan istirahat yang cukup, makan sebaiknya dengan porsi kecil tetapi sering, mengonsumsi multivitamin yang mengandung zat besi, menstabilkan suasana hati dengan melakukan hobi. Pencegahan kebersihan saat menstruasi. Berapa kali sih kita harus mengganti pembalut dalam sehari? Kalau jawabannya 1-2 kali, itu tandanya kamu harus menambah pengetahuan lagi nih soal menstruasi. Seharusnya kita mengganti pembalut minimal 4 jam sekali sesuai anjuran para ahli. Dan pastikan pembalut yang digunakan mampu menyerap darah dengan baik. For your information, hanya mengganti pembalut 1-2 kali sehari dapat membahayakan organ reproduksi cewek loh. Karena darah yang mengendap pada pembalut dapat menjadi sarang bakteri dan menyebabkan infeksi pada vagina. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi girls. Bye-bye.